Hai, di sini saya mau menjelaskan topik kuliah kita tentang SVM, yaitu Support Vector Machine. SVM menggunakan model linear sebagai decision boundary dengan bentuk umum yaitu YX sama dengan W omega X tambah B, di mana X adalah vektor input, W adalah parameter bobot, sedangkan omega X adalah fungsi basis dan B adalah bias. Di sini, di gambar grafik ini kita bisa lihat yang titik-titik ini adalah data. Dan kalau kita menggunakan SVM, berarti kita mengklasifikasikan data menjadi dua bagian, yaitu di kelas R1, kemudian di kelas R2. Dan data ini dipisahkan oleh decision boundary atau decision surface. Nah, seperti inilah dia. Bahwa data yang diolah dengan menggunakan SVM adalah data yang diklasifikasikan menjadi dua bagian. Dan dua bagian itu dipisahkan oleh decision boundary. Nah, di sini ini adalah bentuk model linear yang paling sederhana untuk decision boundary ya, yaitu YX sama dengan WX tambah W0, di mana X adalah vektor input, W adalah vektor bobot, dan W0 adalah bias. Sehingga decision boundary-nya YX sama dengan 0, yaitu suatu hyperplane berdimensi 1. Nah, ini. Jadi, ini adalah decision boundary yang mana nilai Y di sini sama dengan 0. Jadi kalau misalnya data itu dihitung nilai Y-nya, kalau dia lebih besar dari 0, maka dia berada di R1. Nah, sedangkan jika Y lebih kecil dari 0, berarti dia masuk di R2. Rumus model linearnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk implementasinya dengan menggunakan Google Colab, itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita masuk ke Google Colab. Pertama-tama kita deklarasikan dulu library yang harus kita pakai untuk pengolahan data dengan menggunakan metode SVM ya. Library yang kita pakai di sini adalah NumPy ya, import NumPy SNP, import matplotlib, .pyplot SPLT, kemudian forms sklearn import SVM. Nah, selanjutnya kita ketikkan datanya. Di sini saya punya data array ya. X sama dengan NP array 13, 12, 1,5, 1,5, 2, 3, 2,5 dan 1,5, kemudian 21, 31, 32, 3,5, 1, 3,5 dan 3. Ini ya dataset yang kita pakai untuk kita simulasikan SVM di sini. Kita juga punya variabel Y, yang mana variabel Y ini sudah memodelkan SVM ya. Sehingga bentuk persamaannya menjadi Y sama dengan 0 dikali 6 tambah 1 dikali 5. Kemudian kita mau buat X dan Y dalam bentuk grafik scatters, maka script code-nya adalah plt.scatters dalam kurung x.2,0, kemudian x.2,1, C sama dengan Y, S sama dengan 50, alpha sama dengan 0,9. Nah, kalau misalnya script code-nya nggak ada yang salah, hasil programnya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah sebaran data yang ada di rank 1 sampai 3,5 untuk X, kemudian 1 sampai 3 untuk Y, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan fitur SVM di sini. Ya, jadi script code yang tadi kita coba copy paste-kan dulu, kemudian kita tambahkan script code SVM ya. SVM, jadi di sini saya buat variabel SVC sama dengan svm.spc dalam kurung kernel sama dengan linear. Jadi untuk penulisan linear ini dia harus huruf kecil dan tulisannya harus linear gitu ya. Nggak boleh linear, tapi harus linear. Tulisannya harus linear. SPC sama dengan svm.spc kernel sama dengan linear dalam kurung .feed xy, kemudian xy besar ini sama dengan np.mgrid dalam kurung 0.24.2200 j. Nah, koma 0.24 dan .2200 j. Kemudian z sama dengan
spc.decision_function dalam kurung np.c X Rafael dalam kurung Y Rafael dalam kurung. Dan yang terakhir yaitu Z sama dengan Z.recept dalam kurung X.shape. Nah, ini adalah script untuk menjalankan metode SPM itu ya. Dan kalau sudah selesai, tidak ada yang salah skripnya, selanjutnya kita buat script untuk menampilkan grafiknya, yaitu plt.contour dalam kurung XYZ lebih besar dari 0, alpha sama dengan 0,4. Kemudian plt.contour XYZ color K ya. Lifestyle-nya garis, kemudian levelnya 0. Dan yang terakhir yaitu plt scatter X titik 2, kemudian X titik 2, 1, kemudian C sama dengan Y, S sama dengan 50, alpha sama dengan 0,9. Nah, kalau misalnya script code-nya nggak ada yang salah, hasilnya adalah seperti berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa garis boundary-nya sudah ada. Garis boundary untuk SPM sudah ada, dan ini sudah memisahkan R1 dengan R2 ya. Oke, nah sekarang kita mau membuat script code menghitung jarak maksimum garis HP plane ya. Nah, di sini kita bisa lihat script code-nya masih yang tadi ya, kita copy paste kan sampai di resize. Kemudian kita tambahkan centroid C sama dengan 1 pada SPC ya. SPC sama dengan SPM.SPC kernel sama dengan linear, C sama dengan 1, kemudian yang lainnya masih tetap sama gitu ya. Itu aja gitu yang membedakan antara script code yang satu dengan yang satunya. Dan yang selanjutnya kita tambahkan pada grafik, di situ kita tambahkan satu baris yaitu plt.scatter dalam kurung spc.supervector underscore kemudian titik 2 0, spc.support underscore vector titik 2 1 S sama dengan 120 face color non. Kemudian yang ini ya, yang grafik yang baris kedua juga kita tambahkan. K-nya ini ada 3 ya, K-nya ada 3, kemudian line style-nya juga ada 3, kemudian levelnya juga min 1, 0, dan 1. Karena ini kan dia kita mau nambahkan baris batas maksimum ya. Baris batas maksimum untuk R1 dan R2. Nah, kalau misalnya programnya sudah berhasil kita jalankan, kita bisa lihat seperti inilah hasilnya. Ini adalah garis maksimum R1, kemudian yang ini adalah garis maksimum R2. Dan ini kita bisa lihat ada beberapa data yang di luar baris batas maksimum R1, demikian juga ada beberapa data yang dia di baris maksimum 2. Kemudian yang terakhir adalah kita mau cobain juga script code untuk masih dengan data yang sama, dengan persamaan boundary yang sama, tetapi di sini kita mau merubah jarak maksimumnya gitu. Jarak maksimumnya kita lebarin. Jadi di sini kita kita tambahkan tadi C sama dengan 0, sekarang C sama dengan 0,1. Untuk yang lain itu sama, tidak ada yang dirubah. Nah, selanjutnya kalau script code-nya nggak ada yang salah, saat di run hasilnya adalah seperti berikut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data yang di luar maksimum itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi sedapat mungkin kalau kita mau mengklasifikasikan data dengan menggunakan SPM, kita harus sesuaikan, yang kita harus perhatikan adalah garis boundary decision, kemudian garis batas maksimum. Jadi sedapat mungkin data yang kita klasifikasikan itu berada di dalam garis batas maksimum. Oke, demikian penjelasan program topik tentang SPM. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan DM saya atau dari kolom komentar juga boleh. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dadah.